مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد. Jamaah salat subuh rahimakumullah, bersama-sama mari kita lahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih berikan kesempatan dan juga kesehatan pada kita semua, yang karena nikmat itu pula kita bisa hadir untuk bersama-sama menunaikan jamaah salat subuh. Lalu kita lanjutkan dengan kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan ini menjadi bagian dari catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dijadikan orang-orang yang istiqomah di jalannya dan tidak salah kita bertemu dengan Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang pertama telah kami sampaikan satu makalah, bahkan masuk kategori hadis khoslatani la syai'in afdal minhuma. Ada dua perkara, yang dua perkara ini lebih baik daripada perkara-perkara yang lain. Salat baik, puasa baik, haji baik, tapi masih kalah kata Rasul terhadap dua hal ini. Apa dua hal itu? Al-imanu billah, yang pertama adalah iman kepada Allah. Kita bisa melaksanakan sholat, puasa, dan amal baik yang lain tidak lepas dari dorongan iman. Tanpa adanya keimanan, rasa-rasanya berat, bahkan tidak mungkin kita bisa melakukan perintah menjauhi larangan. Yang kedua, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang lebih baik daripada yang lain, yaitu wanaf'u lil muslimin, atau dalam bahasa yang lebih luas yaitu ketika kita bisa memberi manfaat terhadap manusia. Semakin besar kemanfaatan yang kita berikan, maka semakin baik nilai daripada diri kita ini. Itu pertemuan yang pertama. Maka pada saat ini para jamaah sekalian, untuk melanjutkan bagian dari proses mengasah keimanan kita, sebuah makalah dari seorang ahli hikmah, man tawahhama annalahu waliyan aulah minallahi ta'ala qallat ma'rifatuhu billah, wa man tawahhama annalahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu binafsihi. Barang siapa mengira bahwa mempunyai penolong yang lebih mumpuni dibandingkan dengan Allah, qallat ma'rifatuhu billah, maka menunjukkan sedikitnya dia mengenal kepada Allah. Wa man tawahhama anna law aduwan a'da min nafsihi, barang siapa yang mengira ada musuh yang lebih hebat daripada dirinya sendiri, qallat ma'rifatuhu binafsihi, maka menunjukkan sedikitnya dia mengenal terhadap dirinya sendiri. Baik para jamaah sekalian, sedikit kita bahas bahwasanya siapa yang mengira, siapa yang mempunyai anggapan ada penolong yang lebih daripada Allah, anggapan atau perkiraan itu menunjukkan bukti kalau dia tidak mengenal Allah. Kalaupun mengenal Allah sangat sedikit sekali. Karena apa? Diri kita ini tidak mampu atau tidak bisa berbuat apapun kecuali semua itu karena pertolongan Allah. Jangankan untuk bekerja, ya, atau mungkin dari rumah menuju tempat ini untuk beribadah, sholat jamaah, ngaji dan lain sebagainya.
sekedar membuka mata saat kita tidur saja. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Ya, sekali lagi, jangankan aktivitas-aktivitas yang butuh mungkin fisik, tangan, kaki dan sebagainya. Sekedar membuka kelopak mata ini, kalau Allah tidak izinkan kita, tidak bisa. Nah, katanya kita ini bangun oleh alarm. Kalau Allah sudah menghendaki kita tidak bangun, alarmnya sampai bunyi berulang kali, tidak akan pernah bangun kok. Katanya kita dibangunkan oleh anak kita, oleh suami, oleh istri. Kalau Allah sudah tetapkan kita tidak bangun, ya 1000 orang bangunkan kita, tidak akan pernah bangun kita. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita seorang pedagang, ya, kalau kita seorang pedagang, jual nasi misalnya, tempatnya strategis, parkirnya luas, terus yang kita jual menu variannya juga banyak, rasanya enak, harganya murah, terus strategis, panggoni, ya rasanya juga enak, regoi murah. Tapi kalau Allah tidak menggerakkan hati orang-orang itu untuk datang ke tempat kita, kira-kira laku enggak dagangan kita? Nah, enggak akan laku. Anehnya kita ini sudah tahu bahwasanya yang membuat laku dan tidak dagangannya itu adalah Allah. Kita sering dalam perdagangan itu tidak melibatkan Allah di dalamnya. Seolah-olah dengan promo yang kita pasang, iklan yang kita lakukan, ya, dengan upaya-upaya yang kita lakukan, seolah-olah kita sanggup untuk membuat orang itu datang ke situ. Padahal walaupun semua sudah dikemas bagus, ikhtiar kita itu, kalau Allah sekali lagi tidak menggerakkan, tidak akan pernah bisa kita itu. Nah, maka kalau kita sudah memahami ini, ya silakan dagang dengan ikhtiar semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Tapi ayo Allah tetap kita libatkan. Sebagaimana kalau kita didik anak kita, uang ada Pak, kita juga punya kemampuan mungkin. Akhirnya kita pilihkan sekolah terbaik, ya, pesantren terbaik, lalu kita titipkan anak itu pada Allah. Ya Allah, kami hanya ikhtiar, kami hanya usaha. Apakah nanti anak ini menjadi baik atau tidak? Saya titipkan hati anak kami pada Engkau ya Rabb. Keren itu Pak. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang lupa terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya. Lupa terhadap hal itu. Banyak hal para jamaah sekalian, ya. Apa sih yang bisa kita lakukan tanpa peran Allah? Enggak bisa. Di dalam Al-Hikam itu disampaikan begini. Diri kita itu diilustrasikan seperti anak TK itu. Ketika gurunya bilang, "Nak, ayo diajari Bu Guru untuk melukis gambar." Kata anak TK itu, "Aduh, saya enggak bisa, Bu." "Ya sudah, datang aja ke sini nanti." Akhirnya datang ke hadapan gurunya. Sama gurunya, ya, anak ini cara pegang pensilnya saja enggak bisa. Lalu dipegangkan, gini ya cara pegangnya. Lalu dituntun oleh gurunya, "Yuk coret ke atas." Turun lagi coretan, ya, terus akhirnya sudah jadi gunung. Nah sekarang coba dikasih warna, kasih warna. Itu semua dituntun oleh gurunya. Apa yang diucapkan gurunya setelah selesai? "Oh, gambaranmu bagus, Nak." Teman-temannya juga pada muji, "Kok apik gambaran sampean." Padahal sakjane sing gambar iku mau arek TK iki apa gurune sajane. Iya. Kita ini juga begitu kok. Yang bangunkan kita ini Allah. Lalu yang menggerakkan hati ke kamar mandi, ambil air wudhu, yang memberikan kekuatan untuk melangkah ke masjid, itu semuanya Allah. Terus Allah memuji kita, ya, dengan mengundang para malaikatnya, malaikat datangi di bumiku, catat orang-orang yang di mana saat semua pada tidur dia ternyata masih menghadapku. Padahal yang menghadapkan tadi siapa, kan begitu. Nah,
Kemudian sesama manusia terus bilang begini, sampean kok iso bengi tangi tahajud, padahal siapa sebenarnya yang bangunkan kan gitu. Nah, inilah. Maka kalau kita menyadari hal ini, ya, tidak ada penolong yang lebih utama kecuali dialah adalah Allah. Maka nanti di dalam makalah yang lain disampaikan, as'adun nas man lahu qalbun alimun. Orang yang paling bahagia itu adalah mereka yang mempunyai hati yang alim. Apa yang dimaksud mempunyai hati yang alim? Yaitu orang yang memahami bahwasanya Allah selalu bersamanya. Kalau Allah kita ini PR kita ini tuntas, Pak. Bahwasanya kita ini selalu merasa Allah itu selalu bersama kita. Apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita susah? Kemarin sudah kami jelaskan, urusan rezeki. Kalau kita yakin bahwasanya Allah ya yang mengatur semua rezeki, maka tidak ada rasa khawatir buat diri kita. Nabi Ibrahim ketika ditanya, Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalilan? Apa yang membuat engkau dipilih menjadi kekasih Allah? Satu di antara jawaban daripada Nabi Ibrahim, ya, ihtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah gundah, ya, terhadap apa yang sudah dijaminkan oleh Allah. Jadi tidak perlu repot-repot terhadap sesuatu yang sudah dijaminkan. Ya sudah, ikhtiar saja. Urusan nanti bagaimana hasilnya, tidak mungkin Allah itu mendolimi kita, tidak mungkin. Ya. Jadi kembali para jamaah sekalian, siapa sih orang yang paling bahagia? Yaitu orang yang merasa Allah selalu bersamanya karena tidak ada penolong kecuali adalah Allah. Boleh kita ini kepada sama manusia, tapi sebatas sebagai perantara saja. Sebagaimana kalau kita sakit, kita wajib ikhtiar datang ke dokter, kita minum obat. Ya, itu adalah kewajiban kita sebagai ikhtiar. Tapi urusan nanti sembuh atau tidak setelah dari dokter, setelah minum obat, itu wilayahnya Allah. Di wilayahnya kita adalah ikhtiar, urusan hasil itu wilayahnya Allah. Maka kalau sakit ya berobat, kalau sakit ya minum obat, sembuh atau tidak itu wilayahnya Allah. Makanya Nabi Ibrahim pun juga sampaikan, idza maridtu fahuwa yasfin, dan jika aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada kisah menarik dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu saat sakit perut, dia lapor kepada Allah, ya Allah, saya sakit perut. Oh baik Musa, coba kamu sekarang cari rumput di atas bukit sana. Lalu dia pergi ke atas bukit cari rumput. Setelah ketemu dengan rumput itu, ya, lalu dikunyah rumput itu dan Nabi Musa sembuh. Di lain kesempatan Nabi Musa sakit kembali dengan sakit yang sama. Lalu dia bergegas mencari rumput tadi tanpa datang dulu kepada Allah, tanpa lapor dulu kepada Allah. Setelah dapat rumput, lalu rumput itu dikunyah, ya, sampai habis, ternyata sakitnya tidak sembuh. Tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kok tidak sembuh? Kira-kira kalau bahasa rungkut itu, apa kok pikir yang menyembuhkan itu rumput gitu. Nah, pelajaran dari kisah ini para jemaah sekalian, yang pertama, Allah saat Nabi Musa sakit perut tadi, Allah perintahkan untuk cari rumput. Loh, apakah Allah tidak bisa menyembuhkan tanpa rumput itu? Kok disuruh cari rumput? Ya sangat bisa sekali para jamaah sekalian. Jangankan untuk menyembuhkan yang sakit, wong menghidupkan yang mati saja bisa kok. Mengadakan sesuatu yang tidak ada saja bisa, apalagi sekedar cuma menyembuhkan dari sakit perut, sangat bisa sekali. Tapi kenapa Allah perintahkan cari rumput? Pesan yang ingin disampaikan dalam kisah ini, bahwasanya Allah inginkan kita tidak boleh meninggalkan ikhtiar.
Anak kita mau ujian sekolah, bikin acara doa bersama. Selesai ujian, masih doa bersama enggak? Saat kita naik pesawat lalu tidak segera landing karena mungkin cuaca kurang baik, diumumkan oleh petugas atau di awak pesawat sana, mohon maaf, ini karena cuaca tidak memungkinkan untuk landing. Akhirnya muter-muter sampai setengah jam, 1 jam. Ya, ketakutan. Dari ketakutan ini muncul. Kira-kira engkau nek wis mudhun masih ingat pada Allah enggak? Kadang-kadang kita itu harus diingatkan dengan cara seperti itu. Nah, maka dari itu para jamaah sekalian, ya tidak ada tempat untuk curhat, minta tolong, ya, dan lain sebagainya kecuali kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ini. Maka semua yang kita lakukan, sekecil apapun pekerjaan kita yang kita lakukan, ayo Allah kita libatkan di dalamnya. Sekedar bikin minum untuk anak kita, ya Allah, mudah-mudahan lantaran air minum ini, anak kami semakin dekat dengan Engkau ya Rabb. Ya. Sekedar memberikan, mohon maaf, mungkin camilan, ya, tidak nasi, sekedar camilan saja. Ya Allah, tidak akan pernah sampai yang namanya jajan atau camilan ini kepada kami, kecuali atas izin-Mu. Karenanya berikan keberkahan di dalam camilan ini ya Rabb. Jadikan anak kami menjadi lebih baik. Berangkat sekolah didorong dengan doa ya Rabb. Kami hanya ikhtiar untuk melaksanakan tugas sebagai orang tua terhadap anak. Berhasil atau tidak, saya titipkan hati anak kami kepada Engkau ya Rabb. Suami atau istri berangkat kerja, hatinya dititipkan pada Allah. Tidak perlu repot-repot ngontrol Pak, kalau hati itu sudah dititipkan pada Allah. Ya. Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu karena hatinya sudah terjaga. Makanya Mas, walaupun dirayu oleh wanita yang paling cantik, jabatan paling dur, itu kan contoh yang ekstrim ya. Zulaikha sebagai seorang permaisuri, sebagai seorang istri raja dari Kiftirul Aziz, sementara Yusuf saat itu masih seorang budak. Ini kan contoh yang tidak matuk saja nih. Bojone raja kepencut ambek seorang budak. Ya. Tapi kalau Allah gendaki seperti itu, Pak. Ya. Kira-kira Pak, kira-kira nek Yusuf puri mas ngono ya apa kira-kira? Wis mlebu omah, jeragan lanange kerja, kari jeragan wedok tok, terus maring tukang sabune, ya, tukang sabune dirayu ambek jeragane dijak nglakoni zina. Omah wis gak ono sapa-sapa kecuali wong loro tok. Kira-kira gimana, Pak? Ya, kita mungkin dapat tugas luar kota, fasilitas nginap di hotel, ya. Terus waktu malam didatangi seseorang, ya, ternyata ngetero kopi, ambek nawari pijet, duit nyekel, adoh teko omah, gak ono sing ngeru. Dadi ndak kira-kira Pak? Ya, nek ngomong insya Allah ndak Ustaz. Kalau ndelok potongane Pak, itu karena belum dapat kesempatan saja Pak. Ya, kalau Allah ndak menjaga hatinya ndak bisa kok. Ya. Masih ustad lah, masih kiai, wong ustad kiai ku ya tetap duwe nafsu. Ya, pertaruhannya saat itu hatinya sedang dijaga oleh Allah atau tidak begitu loh. Masih ustadnya hati ini tidak terjaga saat itu, amblas Pak. Tapi Yusuf subhanallah, inni akhafallah. Zulaikha memang tidak ada yang tahu. Ya. Tapi apa kira-kira Allah tidak tahu terhadap apa yang akan kita lakukan? Sementara aku takut kepada Allah. Beres. Suami-suami, istri-istri itu, kalau hatinya terjaga seperti itu, Pak, tidak akan berbohong. Nah ini,
Jadi siapa yang merasa Allah selalu bersamanya, aman Pak. Allah Al-Hafid, Allah yang maha menjaga. Kalau dia merasa Allah yang maha menjaga itu bersamanya, apa mungkin dia takut terhadap ancaman makhluk Allah? Tidak mungkin takut lah. Wong ada Allah yang maha menjaga. Kemarin itu saya contohkan, kita ini dalam kondisi apa saja dijaga oleh Allah. Cuma kita kadang-kadang karena jarangnya berpikir, tidak paham kalau diri kita ini dijaga oleh Allah. Lawang minuman teh ditaruh gitu aja, tidak lama sudah dirubung semut ya Pak. Sementara kita itu ngombe teh sampai entek wake, lambe iki yo kena banyu teh barangnya. Pernah ndak jenengan tidur terus tangi lambe dirubung semut gitu Pak? Ndak pernah toh. Kenapa? Iya, podo-podo ada rasa manisnya di bibir ini manis, di gelas itu ada manis. Lho sing gelas diparani, apa lambe iki kok gak diparani gitu Pak. Jenengan masak dikasih parutan nanas begitu ya, banyu nanas supaya cek gamo. Nek kakean atau kelamaan untuk merendam itu iso hancur daging itu. Sementara nanas kita pangan sampai entek wake dagingnya awak dhewe sik kuat ya. Ya gak merodoli gitu loh. Loh kalau ndak dijaga oleh Allah kan 100 orang, 1000 orang mau menyakiti kita. Kalau Allah menjaga kita, siapa yang sanggup untuk menyakiti? Ya? Makanya orang-orang yang keimanannya kuat, sama sekali tidak ada rasa takut untuk diancam-ancam orang, tidak ada rasa takut. Santet itu ya makhluknya Allah. Kalau Allah tidak ngizini, ya. Katanya orang kena santet itu sakit. Ya sama, api itu panas. Kalau Allah bikin api yang panas itu menjadi dingin, apa enggak bisa gitu? Bisa. Ada orang itu disantet sampai akhirnya sing nyantet sampai pawegel, Pak. Jember gak hasil, Melayu Banyuwangi gak hasil, kombinasi sampai Ngawi sana. Sekian santet. Wong isik pancet, peringas sing nang masjid ya pancet gak anu blas. Lha kalau dibuat lemah santet itu oleh Allah, ndak ada yang sulit. Wong Nabi saja dikepung seperti itu sudah, kalau kita lihat misalnya, mampus iki. Anjing Nabi wis dikepung kanan kiri ngarep buri. Iki kok metu lewat endi gitu, ndak bisa. Tapi bagi Allah Al-Hafid yang Maha menjaga gampang itu. Dibuat orang-orang kafir itu tertidur. Lalu sudah tidak ada yang tahu kalau Rasul keluar. Ya tak? Tidak ada yang tahu. Orang kita ini kan sering lihat sinetron. Gimana dua orang hilang yang saling mencari itu. Situk toko kidul, situk toko lor. Lius kate tutuk ngene dadak situk inolengetan, situk inolen ngulon. Yang lihat itu sampai gemes, Pak. Iku kan gitu gemes. Kan sak karepe sutradara itu, Pak. Ya, sama ini juga begitu. Ketika Nabi di dalam gua, orang-orang kafir di atasnya, saat itu sahabat Abu Bakar mengetahui, oh ini nanti kalau mereka noleh ke bawah, khawatir, karena keimanannya belum sempurna saat itu. Tapi Rasul cukup, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Sudah, tidak usah takut, tidak usah susah, karena Allah bersama kita. Nah, orang kafir ya yang Rasul dan sahabat Abu Bakar bisa lihat yang di atas. Lah orang kafir dibuat tidak noleh ke bawah kan sudah tidak tahu toh, Pak. Wong diatur dalangi kayak gini. Nah, makanya jangan pernah tinggalkan Allah. Bisnis kita apa saja ya, pekerjaan apa saja, ayo Allah disertakan di dalamnya. Ya, wong kita ini tidak bisa apa-apa kok lali ambil Allah. Betapa sombongnya diri ini ketika kita lupakan Allah. Ini yang pertama. Jadi siapa yang mengira ada penolong selain Allah atau melebihi Allah, qallat ma'rifatuhu billah, menunjukkan sedikitnya dia mengenal Allah. Maka beruntung dan berbahagialah orang-orang yang selalu menyandarkan apa yang ia lakukan kepada Allah.
nanti di bab yang lain itu ya celaka betul orang-orang yang ia sandarkan perbuatannya itu kepada selain Allah. Kalau kita ini bersandar kepada tiang, yang tiang itu rapuh sehingga sewaktu-waktu akan runtuh, bahkan runtuhnya akan mengenai dirinya, itu kan membuat dia celaka. Maka bersandarlah terhadap yang maha kuat, yaitu Allah. Orang manusia diharapkan pemberiannya, orang manusia sendiri tidak punya apa-apa. Maka kalau ada suami bilang, alhamdulillah, awak dewi wis isok nyukupi bojo. Dengan apa sampean cukupi bojo itu? Saya kasih belanja Ustaz, saulan 20 juta. Saulan 20 juta. Ya. Ada di sini yang ngasih belanja ke istri 1 bulan sampai 25 juta. Kira-kira Pak, kira-kira istri yang dibelanjai 25 juta tadi, oleh Allah hatinya dibuat seperti artis-artis itu Pak. Tuku sepatu 10 juta, tas 15 juta, ya. Celana dalam saja 7 juta. Misalnya digawe kayak ngono Pak. Ya, belanja mangan nek gak nanggone restoran mewah ndak mau. Kira-kira duit selawe mau cukup ndak Pak? Ndak cukup. Loh iki ternyata kok IKI 2 juta wis cukup, kayak 3 juta ikut cukup. Siapa sebenarnya yang membuat cukup itu? Ya. Nah ini satu. Yang kedua, waman tawahama annallahu aduan a'da min nafsihi qallat ma'rifatu binafsi. Siapa yang mengira ada musuh yang lebih dibanding dirinya sendiri, dibanding nafsunya sendiri. Ya. Kok ada orang punya anggapan begitu, tonggo sing gak api, ya, mungkin rekanan kerja yang memusuhi kita, itu adalah musuh-musuh kita. Sesungguhnya ada yang lebih hebat daripada itu semua, yaitu nafsu kita sendiri. Jadi kita ini menjadi tidak baik, itu karena nafsu kita sendiri. Nafsu ini Pak, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi katakan, nafsu dengan akal kita itu selalu setiap saat, tidak ada renggangnya, setiap saat itu selalu perang Pak. Setiap kita mau melakukan kebaikan, ya akal ini mendorong, nafsu ini menghalangi. Ini nafsu yang tidak baik itu Pak, itu selalu menghalangi. Subuh mau berangkat, ya, sudah ada tarhim. Salatu wassalamu alaik. Kata akal, sudah ini menjelang subuh, sudah mau subuh berangkat. Tapi nafsu mbisi ngene iki lho, ndok masjid durung ana wong belas. Iya. Ya imam al-mujahidin. Nang budal telat lho nggo awakmu. Nafsu ini ngomong, gak apa-apa telat pisan. Wong sembayangi jamaah lo ndak wajib. Ada saja bisikan itu. Mau sedekah, yang akal bilang, ya wis lebokno itu. Kok bakal ditempui mana yang sampai Gusti Allah sing luwih akeh. Jari ini nafsu. Iya bener. Apa yang disampaikan akal mau bener, tapi masalahnya kok iku awakmu kate bayar PDAM. Iku nek kon lebokno kok terus bayare ya apa? Akhirnya pingin sodako tapi wae bayar listrik, pingin sodako tapi katanya bayar banyu, gak sida sodako, terus perang. Sehingga Yahya bin Mu'ad Ar-Razi katakan, tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahun ashiron, wa wailun liman kana hawahun amiron wa aqluhu ashiron. Beruntung orang-orang yang akalnya bisa mengendalikan nafsunya, dan celaka orang-orang yang nafsunya justru mengendalikan akalnya. Ya. Jadi saat manusia itu mau berbuat maksiat misalnya Pak, akal itu sudah begini, nek konangan piye, ya. Dan ini sesuatu yang tidak baik, tapi nafsu misi. Allah itu maha pengampun, ya. Toba salah pisan itu lumrah jenenge menungso. Ya sampean justru dengan kesalahan itu akhirnya semakin termotivasi untuk berbuat baik. Nek sampean gak tahu salah belas, gak duwe rasa getun sampean.
Begitu nanti, terus ya. Coba selalu nanti. Kita ini mau belajar baca, nafsu ini nyantai dulu. Akhirnya gak gelem maca. Kait nyekel Quran, begitu ya. Ya, itu ngantuknya luar biasa, sampai baris itu bolak-balik hilang begitu ya. Maca le separuh hilang maneng, maca separuh hilang maneng. Ya, sementara nyekel HP wis sampai anake njaluk apa iku gak kregen gitu. Terus nafsu nanti. Ya. Maka sesungguhnya musuh yang paling besar buat kita bukan orang-orang kafir, bukan tetangga kita yang tidak baik, bukan orang-orang yang menyakiti kita, tapi musuh kita yang paling berat itu justru nafsu kita sendiri. Gak pinter gara-gara nuruti nafsu, gak gelem belajar. Ya. Semakin nanti kita ini tinggi ilmunya, hidup itu semakin tenang kok Pak. Karena kita ini diciptakan tidak untuk didolimi. Kita ini diciptakan untuk dibahagiakan. Kalaupun kita tidak bahagia, itu kan ada proses yang tidak kita lakukan. Ya. Ada proses yang tidak kita lakukan, sehingga kita tidak bahagia. Adalah orang itu kalau ada ilmunya, tidak ada orang itu susah, itu tidak ada susah. Sandal hilang itu selama ini gimana Pak? Susah atau enggak? Susah, itu hanya karena ilmunya belum nyampe saja. Kalau ilmunya sudah nyampe, enggak susah Pak. Baru kemarin beli sandal, gaya nang masjid subuhan ini, tetap hilang. Ya. Nek ilmunya nyampe, alhamdulillah, untung pas nggak sandal api. Coba mau pas nggak sandal elek, sakno sing jupuk mau. Didol yo gak payu, digawe yo gak pantes. Nek api ini kan didol sik payu, digawe yo sik pantes. Muga-muga manfaat untuk itu. Ya. Kenapa? Orang itu jangankan untuk ngambil sandal kita, Pak. Tadi saya sampaikan bangun dari tidur saja ndak bisa kok. Lho kok iki iso melaku, iso njupuk sandal. Itu. Siapa yang memberikan kekuatan itu gitu loh. Berarti sakjane sapa sing nguji kita itu siapa begitu loh. Ya. Nah, kira-kira saat sandal kita itu hilang, Allah tahu enggak, Pak? Tahu. Nah, yang terakhir kebaikan-kebaikan itu susah untuk kita lakukan karena di dalam diri kita ini ada musuh yang sangat besar, yaitu nafsu kita sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما